Oh, tampilannya beda, Pak. Aduh, Rekor. beda lagi. Udah terlihat kan? PPT-nya udah? Sudah Pak, sudah. Oke. Jadi nampaknya itu apa? Recordnya biasa tinggal tombolnya tinggal mijit, tapi sekarang lain ini optionnya gitu ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan materinya nih di sesi kelima ini. Sesi kelima kita akan bicarakan mengenai merchandising dan assortment. Ya. Ingat, ini adalah bagian dari bauran retailing mix, ya, atau retailing mix, bauran retail. Merchandising dan assortment ini nyangkut mengenai ini yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar sasarannya, nih, produknya gitu ya. Jadi nyangkut mengenai produk, ya, produk, memajang produk sampai pada bagaimana produk itu memudahkan kita memanagenya, gitu ya. Sehingga ruang lingkup yang dibahas di dalam merchandising ini, kategori merchandise, nanti assortment, quality, pricing, gross margin, dan margin mix, space management, buying plan, negotiation, maintenance supplier, dan vendor. Jadi memang luas sekali ya bicara barang dagangan. Bicara barang dagangan ini sangat luas, sampai pada bagaimana kita memperoleh supply, gitu ya. Dalam bisnis retail itu keunggulannya hampir di seluruh bisnis sih ya. Di semua bisnis pasti kita mencari supply yang paling murah kan gitu ya. Yang paling bersaing, ya itu makanya. Jadi memang para pengusaha yang sekarang ini banyak yang pindah-pindah itu Pak Jaki kan ya. Ya, Ya, pindah-pindah negara, bahkan bukan hanya pindah, karena memang mencari tadi sumber yang murah gitu ya, terutama manufaktur. Ya, manufaktur misalnya mobil itu wah pada pindah ke Thailand gitu ya. Elektronik pada pindah ke Vietnam kan gitu ya. Nah, karena konon di sana harganya atau sumbernya murah, tenaga kerjanya murah. Pemerintah mensupport dan mensubsidi berbagai kebutuhan investasi. Oke, kita bicara mengenai kategori merchandise. Jadi merupakan pengelompokan barang berdasarkan jenis usahanya. Jadi bergantung pada jenis usahanya, jenis bisnisnya, apa yang ditawarkannya. Mempermudah pihak pembeli atau buyer melakukan proses merchandise nih, ya, mempermudah proses order merchandise. Pengelompokan barang bisa dilakukan berdasarkan jenis, fungsi, merek, manfaat, harga, warna, di mana ia sangat berpengaruh pada tujuan dari usaha retail yang dibuat. Jadi bisa pengelompokannya silakan yang lebih mudah apa? Apakah berdasarkan merek, berdasarkan manufaktur, atau berdasarkan manfaat misalnya. Nah, di supermarket misalnya gini, kalau berdasarkan manfaat contohnya, pasta gigi. Ya, pasta gigi dikelompokkan misalnya berdasarkan manfaat, ada untuk gigi berlubang, gigi karehol gitu kan ya, nah, gigi pemutih misalnya sebagainya gitu ya. Itu contohnya berdasarkan manfaat ya. Untuk beberapa usaha retail selain adanya kategori merchandising juga dibuat juga subkategori, dimaksudkan memperjelas kelompok barang yang terkecil. Jadi umumnya ini dibuat subkategori, bahkan dari sub-subkategori itu sampai pada unit produk ya, unit produk. Ingat itu di dalam model dalam marketing itu sebut dengan product mix ini Pak. Ya, product mix mungkin masih ingat itu ada kelebarannya, ada ke panjangannya dan kedalamannya.
Kelebarannya itu banyaknya lini produk. Sedangkan kedalaman itu banyaknya variasi produk. Kedalaman banyaknya varian produk. Lini produknya apa saja, ya. Contoh di sebuah misalnya apa namanya itu supermarket. Nah, dia mengelompokkan ada barang kering, lini barang kering, ada lini barang basah. Gitu ya, lini barang kering, lini barang basah. Lini barang kering ini misalnya macam-macam makanan, macam-macam alat-alat tulis, macam-macam apa namanya itu pakaian gitu ya. Sedangkan barang basah misalnya seperti ikan, sayuran, buah-buahan segar gitu itu masuk pada barang basah, dia dikategorikan 2 lini. Dari masing-masing lini kan banyak subnya tuh. Ya apalagi di barang kering ya banyak sekali subnya, sub-subnya. Ya, sub-subnya dari barang kering tersebut. Apa sih tujuan dari kategori merchandising-nya? Tujuannya adalah kelompok barang yang dalam persepsi konsumen saling berhubungan dan atau pemakaiannya dan dapat saling mensubstitusi. Ya. Jadi didekatkan atau dihubungkan itu, menyimpan misalnya memajang produk yang saling berhubungan itu. Hubungan barang itu ada barang komplementer kan gitu ya. Barang komplementer contohnya sikat gigi dengan pasta gigi kan gitu ya. Nah, itu komplementer. Sedangkan barang substitusi misalnya kopi dengan teh gitu ya. Nah, orang kan ada yang alternatif ya, minum kopi atau minum teh. Jadi sebagai alternatif. Ada juga yang dua-duanya kan itu. Jadi itu saling ini bisa dipajang berdekatan gitu ya. Bisa dipajang, didisplay berdekatan ini supaya pikiran si konsumen ketika ke tempat itu dia udah langsung terhubung. Oh iya, ketika dia ke ruangan atau ke display pasta gigi misalnya teringat sikat giginya udah rusak misalnya. Nah, itu. Nah, ini lebih pada praktek ya Pak, bicara kategori merchandising ini. Jadi ini dipraktekkan nih, contohnya begini. Ini di supermarket. Kategorinya ditunjukkan misalnya dengan angka. Nah, nanti tolong dipraktekin nih ya. Pak siapa Pak Jaki katanya bilangnya kemarin dagang tempe. Gitu ya. Nah, yang coba tempe dibuat subkategori ya. Tapi bukan tempe mentah ya, tapi kan banyak nanti kalau berdasarkan tempe turunannya nanti. Contoh ini apa namanya kategori dalam merchandising makanan, food misalnya ini diberi apa nomornya barcode-nya 10 misalnya nanti kan diberi barcode ya luar biasa itu barcode ya penemuan barcode itu bisa mempermudah kita dalam kegiatan bisnis. Sebenarnya sudah ada lagi ya yang memberikan nomor ini tapi tidak sepopuler Mas Bar ini ya. Mas Bar ini kan nama orang itu bar itu ya. Bar kode bar. Minuman diberi 20. Body care atau toiletries diberi 30. Alat rumah tangga household apa namanya itu hard good gitu ya, barang-barang yang tahan lama diberi kode 40 misalnya. Ini seperti ini. Ini contoh di supermarket misalnya. Jadi kelompok ini bersifat kelompok besar atau disebut juga departemen makanan, departemen minuman, body care, ya household gitu ya. Jadi bergantung pada besar kecilnya supermarket itu juga ya. Kalau sampai minimarket tentu lebih sedikit lagi ya. Departemen supermarket lebih besar.
Hypermarket lebih banyak lagi. Karena hypermarket itu 70% dia menawarkan barang-barang supermarket kan ya, 30% barang-barang lainnya seperti pakaian dan sebagainya. Nah, jadi kategori yang semacam ini bisa membantu dalam display dan penataan produk. Atau bisa juga kategori itu ditunjukkan dengan huruf, Pak Jaki ya, bisa aja. Makanan A, B minuman B, body care C, alat rumah tangga D, misalnya bisa aja. Nah, jadi tidak selalu dengan angka. Nah, nanti dari kategori ini ya dibuat lagi subkategori dari minuman. Nah, gitu contohnya. Jadi subkategori dapat digunakan untuk memperoleh kelompok terkecil dalam lininya, dalam lini kategori tersebut. Biasanya ditunjukkan angka lagi. Subkategori yang sangat bermanfaat di dalam analisis. Contoh tadi food, foodnya 10 kan. Misalnya ada biskuit, jadi 101 nomor urutnya. Biskuit, nah roti misalnya beri nomor 2. Food roti. Nah, jadi bisa aja ini nomornya silakan, ini bebas ya. Bergantung pada kesepakatan nomornya. Drink, misalnya mineral 101, drink mineral. Nah, ada yang soda misalnya soda 102. Salah ini ya. Harusnya 201. 202. Sorry. Jadi harusnya drink itu 201 untuk mineral, soda misalnya 202. Dan selanjutnya misalnya ya untuk kategori dan subkategori dari supermarket ini. Ini contoh di passion. Passion misalnya untuk passion kategori dibagi menjadi 3 kelompok besar. Nah, ya, atasan, bawahan, aksesoris misalnya. A atasan, B bawahan, C aksesoris. Jika akan dibuat subkategori maka berdasarkan kelompok besarnya. Atasan misalnya tadi. Atasan teh A tadi ya. Nah, atasan. Subnya apa? Basic misalnya. Casual, basic tangan panjang, basic tangan pendek, ya, wonky dan selanjutnya. Jadi tinggal melanjutkan atasan, bawahan, apa aksesoris. Kalau ibu-ibu lebih banyak lagi kan ini ya passionnya. Tidak sesederhana pakaian pria atau laki-laki. Ya, pakaian wanita banyak sekali kalau kita membuat kategori. Ya. Passion juga bisa pakai angka ya, sama ya, seperti halnya dengan supermarket ya. Jadi bisa aja pakai angka, bisa pakai abjad ya. Silakan mana yang lebih mudah di dalam membuat database-nya. Kita bisa menggunakan family tree. Family tree kayak gini bentuknya. Ya, kalau ini ada drink mineral gitu ya, ada galon, ada ukuran 200 mili, ada 220 mili, 1500 mili. Terus ada yang bersoda ya, ada yang minuman kesehatan gitu ya. Ini berdasarkan mereknya. Ini dengan family tree ya. Ini untuk mempermudah. Atau bisa juga selain family tree itu dengan yang disebut fishbone, tulang ikan Pak. Ya, tulang ikan itu biasanya ngagoler gitulah bentuknya ya, digolerkan, ditidurkan ini
ya family tree ditidurkan ini sama aja nih seperti model dari Fishbone. Ini juga mudah gitu. Ini contoh adalah untuk drink ya, untuk drink, untuk makanan, untuk minuman, sorry. Untuk minuman ya. Yang lain silakan bisa digunakan. Ini dengan menggunakan family tree atau tadi saya katakan dengan apa namanya itu fishbone. Kepala ikan, tulang ikan gitu ya. Nah, tulang ikan mulai dari kepalanya misalnya drink. Nah, terus ya rusuk pertama apa, rusuk kedua apa, terus sampai detail ya di subnya lagi ya. Nah, ini nanti angka kode setiap nomor itu akan menggambarkan yang disebut dengan SKU, Pak. Gitu ya. Dari SKU galon misalnya angkanya. Galon tadi berapa ya, 20 berapa, nanti nomornya belakangnya nomor berapa lagi. Itu yang disebut dengan SKU, Stock Keeping Unit. Ya, atau PLU, Product Line Unit. Artinya nanti di dalam buku barang ya, istilah buku barang zaman dulu itu nanti terjual berapa gitu ya, stok berapa. Nah, itu yang sederhana masih ada itu di toko sepatu tuh, masih di toko sepatu kan pakai buku barang tuh Pak. Ya, di sepatu yang di display itu apa namanya tercatat ada berapa pasang sepatu model itu. Warnanya di situ tercantum, ukurannya tercantum. Si penjual biasanya kalau udah terjual dicoret gitu ya. Nah, kalau sekarang ini karena menggunakan barcode itu di apa namanya itu di kasir. Kasir sudah ada di sana ya. Produk tersebut sudah dimasuk, sudah diinput, ada barangnya ada berapa masing-masing produk itu di kasir. Ya, stoknya berapa, nanti terjual berapa. Karena kita menggunakan sekarang ini EDI ya. EDI. Apa itu EDI? EDI itu Electronic Data Interchange ya. Electronic Data Interchange. Sehingga si data itu sampai bisa diketahui oleh bagian stok di gudang ya. Di gudang juga dia memahami, mengetahui barang mana yang terjual dan mana yang masih terdisplay dan barang mana yang masih ada di gudang. Dan bahkan lebih jauh electronic data interchange ini sekarang udah menggunakan bukan hanya apa namanya itu jaringan di dalam sebuah toko atau kantor, tapi sudah menggunakan jaringan internet. Unilever misalnya bisa memantau toko-toko resmi yang menawarkan produk Unilever ya di daerah pemasaran dia itu bisa terpantau. Berapa lagi Pepsodent misalnya di sebuah toko Gria di Kopo Permai misalnya ya, berapa yang terjual dan sebagainya itu udah terpantau sekarang. Ya, di SPBU juga sama ya. PT Pertamina itu menggunakan di Electronic Data Interchange dalam apa namanya menggunakan informasi atau sistem informasi produk dari masing-masing SPBU ya. Oke, yang berikutnya adalah assortment ya, assortment. Biasa lebih dikenal dengan Store Assortment Planning SAP. Ya, pasti antara antara merchandising dengan assortment ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi SAP atau assortment ini adalah perencanaan dan menentukan merchandise atau produk mix yang akan dijual suatu bisnis retail atau klaster toko tertentu dengan tujuan mengoptimalkan penjualan dan profit toko ini. Jadi si assortment itu perencanaan, sedangkan produk mix-nya itu disebut dengan tadi merchandise. Terdapat dua aktivitas penting di dalam menentukan assortment. Yang pertama adalah trading area survei. Yang kedua adalah kategori sales dan
profit ya. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan ketika kita melakukan SAP-nya. Store assortment planning ini. Jadi kita melakukan survei mengenai trading area. Trading areanya di mana? Gitu ya. Di toko mana? Kan pada intinya toko itu sebenarnya menjual jasa ya, bukan menjual barang ya. Menjual jasa kepada pemilik barang gitu ya. Dia akan mendisplay produknya di toko dia. Dan yang kedua adalah kategori sales dan profit. Untuk retail yang telah mempunyai jaringan, maka assortment-nya akan ditentukan oleh klaster toko atau kelas tokonya. Jadi ada pada umumnya sekarang ini toko kan punya jaringan ya. Jaringan-jaringan misalnya ada sebutlah Indomaret. Indomaret itu apa namanya jaringan toko waralaba juga kan gitu ya. Juga corporate chain dia itu. Karena memang dia melakukan secara vertikal, misalnya Indomaret itu mulai dari apa namanya, mulai dari pabrik atau manufaktur sampai distributor sampai pada retailnya di Indomaret. Nah, gudang-gudangnya itu dia mempunyai gudang yang strategis yang mengcover beberapa toko ya. Nah, oleh karena itu toko-toko minimarket ya tidak besar mereka. Tidak luas ya, kurang lebih hanya 200 meteran ya. Karena apa? Karena stoknya ada di apa namanya kantor wilayahnya misalnya atau di toko yang lebih besarnya ya, nanti akan didistribusikan oleh mereka. Kita bisa lihat jam-jam tertentu mereka mendrop ya barang dagangan ke toko-toko itu. Assortment ini sangat dipengaruhi oleh konsep bisnis retail. Jadi merupakan dari tujuan bisnis retail, misalnya general retail seperti supermarket atau convenience store, barang-barang tertentu saja. Tadi minimarket itu masuk convenience store ya atau apotek gitu, drugstore ya. Yang kedua planogram. Planogram ini menetapkan barang dagangannya. Setiap barang di dalam toko ada alamatnya. Ya, ada alamatnya gitu ya. Di mana ini kalau kita mencari ini? Ya, alamat itu biasanya untuk diketahui oleh konsumen itu menggunakan yang disebut dengan POP display. Ya, point of purchase display. Nah, itu ya. Atau kalau di gondola rak ya shaping serta besarnya pacing dari display itu harus tahu. Ya, setiap rak itu ya, luas rak itu seberapa besar. Ya, sehingga produk itu tidak di rak itu tidak kelihatan kosong dan juga tidak terlalu kelihatan padat. Ya, susah sampai orang nggak mau ngambil itu susah. Kalau kelihatan kosong di setiap gondola atau rak, ya ini juga dianggap kurang bagus ya, dianggap oleh konsumen itu kurang lengkap gitu ya. Makanya usahakan setiap berkurang dari rak itu harus selalu segera diisi lagi ini ya. Berikutnya adalah product knowledge ya, pengetahuan tentang masing-masing item merchandise atau barang. Jadi si pemasar ya, terutama yang ada di paling depan ya, pengetahuan mengenai produk ini wajib. Ya. Para SPG ya, para frontliner toko itu harus paham tentang produk knowledge-nya. Nah, ya, pengetahuan tentang produk ini. Karena apa? Karena bisa jadi si apa namanya itu si buyer atau si pelanggan ini akan nanya ini apa gitu, ini apa kegunaannya, ini dari mana di gitu ya, harus bisa menjawab. Oke, menentukan assortment ini mulai dari konsep retail. Konsep retailnya apa? Kedua,
tentukan kategori merchandise untuk konsep retail tersebut. Ketiga, berapa luas toko yang akan dibuat. Tentukan layout bersama block plan-nya dari toko termaksud. Nah, ini jadi luas pertama dulu ya. Mau luas terus dibuat layout-nya, ya, tata letaknya, dan dibuat block plan-nya. Block plan ini untuk menentukan blok-blok produk tadi di toko. Setiap blok sebagai patokan dari suatu departemen, suatu produk. Nah, makanya jadi blok itu bisa satu departemen. Di sebuah minimarket kan hanya berapa aja itu, ya. Kurang lebih ada empat apa namanya itu empat atau tiga rak memanjang kan gitu ya. Terus di pinggirnya keliling gitu ya. Nah, seperti itu ininya. Pas di depan misalnya ada ruang tempat kasir ya, 2 kasir. Terus pas pintu masuk kan model gitu ininya layoutnya ya. Nah, sehingga kita bisa membuat block plan di mana ya. Tadi teoletris pasti disimpan kalau di minimarket itu di pinggir tuh ya, deket dinding itu ya. Mengapa? Karena teoletris kategorinya produk-produk yang apa namanya dibeli secara terencana gitu ya. Diberi secara terencana. Tapi produk-produk yang misalnya tidak terencana ya, kompulsif, itu didisplay sedemikian rupa supaya tertarik orang membelinya. Nah, ini contoh sampel assortment ya, drink, mineral. Nah, ini. Jadi apa bedanya dengan apa namanya itu dengan merchandise? Sebenarnya assortment dengan merchandise adalah sesuatu hal yang sama ya. Apa assortment itu mengenai perencanaannya, sedang merchandise itu adalah produk mix-nya yang ada. Ini contoh drink mineral. Misalnya kita kalau jual minuman tadi air dalam kemasan ini kita punya produk utamanya apa? Nah, gitu. Misal di sini Aqua semua di sini. Produk substitusinya apa misalnya di sini? Ya, ada Club, ada Ron ya. Ini contoh misalnya drink soda. Produk utamanya ini Coca-Cola, Fanta, Sprite. Substitusinya ini gitu ya. Semacam itu. Jadi keputusan mana yang menjadi main dan mana yang menjadi substitusi ya itu keputusan dari pemasar ya, dari toko itu sendiri. Silakan ya. Kalau misalnya saya tidak menjadi produk utama Aqua, tapi saya produk utamanya adalah atau merek yang lain misalnya ya, tidak jadi masalah gitu kan ya. Ini hanya sebagai suatu ilustrasi gitu. Nah, berikutnya adalah quality. Quality atau kualitas barang retail sangat berpengaruh pada pembelian yang berulang. Jadi kualitas itu sangat berpengaruh. Kalau kualitasnya bagus, konsumen balik lagi. Ya. Kalau kualitasnya bagus, konsumen puas dan nanti akan balik lagi. Ya, kualitas retail itu bukan hanya menyangkut kualitas barangnya saja, tapi termasuk sarana jualnya seperti displaynya, kebersihan, informasi dan lain sebagainya itu ya tadi pajangannya harus bersih, harus bagus ya, bukan hanya nyangkut barang dagangannya aja, tapi keseluruhan. Ya, keseluruhan ya store atmosfer namanya. Ya, di baik luar maupun dalam ya, lingkungan tokonya baik dari dalam maupun di luar itu harus menunjukkan kualitas yang bagus. Quality produk retail akan sangat kuat terlihat secara visual karena sifatnya open display. Kan itu terlihat ya.
quality-nya itu terlihat. Walaupun sekarang misalnya dengan online, tetap aja kan harus menunjukkan bagaimana gambar-gambar dari produk tersebut ya, secara online di media-media ya, apakah di marketplace atau di sosmed ya, itu juga harus dipajang sedemikian rupa supaya konsumen tertarik. Nah, ini kualitas itu dalam bisnis retail ini ada istilahnya ada dua pandangan. Kualitas pandangan secara objektif dan kualitas pandangan secara subjektif. Kalau kualitas pandangan secara objektif, ini kualitas pandangan dari internal perusahaan ya. Pandangan internal perusahaan kualitas itu. Mengapa? Karena si pemasar kan tahu persis ya. Tahu persis barang itu dari mana diperoleh, dari pemasok mana, spesifikasinya tadi. Product knowledge-nya sangat ya si pemasar. Transaksi layanan juga harus menurunkan bebas dari kesalahan, menurunkan biaya, menghindari penyimpangan sesuai aktivitas yang distandarkan. Ini adalah kualitas objektif. Jadi pandangan internal dari pemasar. Nah, yang kedua adalah kualitas subjektif. Jadi kualitas subjektif ini pandangan dari eksternal ya, dari konsumen melihat produk tersebut. Nah, gitu. Pendekatan pemasaran itu adalah dari permintaan. Dari pelanggan kualitas yang subjektif itu. Nah, kita pemasar sebenarnya ngikuti apa yang diinginkan oleh pemasar ya. Karena pemasaran itu adalah ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi menurut hemat saya kualitas yang kita tawarkan adalah kualitas yang hasil referensi dari pelanggan, apa yang diinginkan oleh pelanggan, bukan dari objektif gitu ya. Nah, ini saja saya kira ya materi kuliah kali ini ya mengenai bicara assortment ya, merchandise ya yang terkait dengan barang dagangan yang kita tawarkan dan termasuk kepada bagaimana membuat atau menyajikan barang dagangan yang berkualitas. Ya, ini saya kira ya bermanfaat ya.